Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah, itu orang-orang maksiat tuh makan dari rizkimu, menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lah, kira-kira keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Bareng disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Secara ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawane, cara Jepone kowe ora rasane dadi aku iku pangeran sing gawe aku enak kowe usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anakmu sembelih. Rumangsamu dadi pangeran gak sayang mbek kawula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat, kita ada dak fairnya, plus itu dak orang yang terkait dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Agus Maksum Fatoni sedanten jamaah hikam ingkang kula hormati. Terus mboten iki dirungokno tenan niki. Terus kula cerita kitab hikam niku dikarang oleh masyhure disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niku muridipun Abul Abbas Al-Mursi. Ya muridipun sinten? Abul Abbas Al-Mursi. Wangsul malih atas kitab hikam niku dikarang oleh Ibnu Athaillah napa? As-Sakandari. Terus beliau adalah murid dari Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas ini murid saking Abil Hasan Asy'ari. Nah, engkang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya niku adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab utawi pilihan-pilihan maslak thariqah engkang dipegang kalian Abul Hasan sinten Asy'ari. Jadi ini gue nguntungno tiyang Jepon. Madhab ini radi unik. Terus diantara yang diceritakan Syaikhul Hasan Asy'ari, nate suatu saat ada seorang wali, di mana-mana wali ini gak selerane namung kepengen parak pangeran, buatan kepengen dosa. Singkat cerita si wali ini berdoa di multazam, tempat paling mustajab, ya Allah, takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Jadi ndonga supaya ora iso dosa meneh. Niku jawabe pangeran, fa aina adau ghufrani. Wong iku nek ora dosa iku sifat ghafur ku ora nganggur. Kok Allah niku wis kadung di sifat ghafur, zat sing akeh napa? Ngapurane. Dadi umpama donya iku ora ana dosa iku sifat ghafurku terus piye? Dan niku sing ndadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya nate napa dosa. Kemudian itu jadi madhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kamane jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa kafir. Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu.
Lalu kenapa mazhab Abul Hasan Asadili yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita masyhur Abul Hasan Asadili ngendikan wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kula baleni malih tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Jadi ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Ini pun buatan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae dadi Islam, mosok wong Islam dadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilane nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap njaluk napa? Jaluk bae, jaluk kufur. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil iku yo rada kurang ajar. Kula niku yang ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepun niku ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. In kana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyek uang. Kene soleh-soleh permanen dianggap napa? Jadi dungane nu ngeper ingkana muhsinan fazid fisa. Wa ingkana musian fatajawaz anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan sido kafir ngoten iki mboten. Lha wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana andai. Saiki pertanyaannya gini, kita sebagai kiai, sebagai guru ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musia. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kira rodok kurang ajar lah dalam tahlil itu rodok kurang ajar karena nyebut guru ora kode kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan mendapat kode kana musinan, guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayat itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku iku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rondok ngoten niku dikurangi lah. Nak kangge guru niku nggih dikurangi lah, dikurangi. Ya Allah, jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah salat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak ning kuburan kalau betul nanti itu ngotong Mbah Mun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi, jenengan dat sing Maha Pengampun, jenengan ampuni. Dan buatan ngangge ingkana itu,
Angen-angen muga aku dadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, mosok darani gurune apik iku andekan. Ya, tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya do. Tahlil yang Wali Songo ya buanter-banter nganggo mic. Lah sing kene paham ya rada risi, piye? Wali Songo darani ingkana iku piye wae. Dadi niku mareni, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rada bener, ben rada bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kula nu gak ada pondok lah, jadi mboten saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS, beliau Gus Maksum tuh lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kalau suwun jenengan kedah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah, karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang, itu separuh masjid kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus nggak sholat zuhur, ditanya sama mereka, lu kok nggak sholat zuhur, ini sudah masuk waktu, kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya sing gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwon mazhab Abil Hasan Asyadzili niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madhab Abul Hasan Asyadzili sing dados thariqah Syadziliyah. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Abul Hasan Asyadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kayak pembantu elek kriting mecahno gelas, mesti langsung gua ngamuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, rasa gelas. Sama, kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu, atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu, cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili. Ketika kowe roh misalnya cawe itu maco naik ninja atau apa, mesti kowe darani wah luput suwuk. Tapi nak dikadani, niku putune jenengan. Mesti langsung, ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita, pasti kita mikir ulang. Kowe gedeng wong ra salat, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksud no. Tapi kalau orang lain kowe, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abul Hasan Asyadzili. Kowe ngamuk itu gelas pecah itu